Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai program, data types, variables, dan juga operator. Jadi, topik kita hari ini sebenarnya tidak jauh-jauh dengan konsep kita belajar Daspro ya di dalam bahasa C. Bedanya adalah nanti di Java ini kita akan menemukan beberapa istilah-istilah seperti kelas, objek, kemudian ada masalah inheritance dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk masalah program data type variables itu merupakan ulasan. Ya, jadi Anda tidak akan menemukan hal-hal yang baru di sini. Oke, jadi kita lanjut aja um, overview-nya. Jadi saya akan menjelaskan beberapa poin penting. Yang pertama, bagaimana sih program di Java. Nanti kita akan lihat perbedaannya dari sisi main ya, main function-nya. Kemudian nanti kita akan melihat contoh program sederhana di dalam bentuk Java. Kemudian ada bagaimana cara mengkompilasi dan juga menjalankan program Java ya. Kemudian nanti saya akan jelaskan mengenai tipe data. Tipe data juga sebenarnya hampir juga mirip, bedanya nanti di Java ini dia sudah support tipe data string dan juga boolean. Which is itu kalau kita di bahasa C, tipe data string itu merupakan array of characters ya. Kemudian kalau di boolean, kalau untuk bahasa C, boolean itu dia tidak support meskipun ada yang sudah develop ya untuk versi GCC yang terkini, namun sebenarnya boolean itu tidak support. Makanya kita sering menggunakan apa namanya ya, uh, komparasi antara angka dengan angka. Contohnya kalau kita mau bikin true, satu sama dengan satu. Ini sudah pasti hasilnya adalah true, seperti itu. Ya. Sedangkan di Java sendiri, kita sudah langsung punya tipe data yang namanya Boolean. Seperti itu ya. Nah, kemudian nanti saya akan jabarkan mengenai literal, variables, dan juga operator. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru ya, bukan hal baru. Jadi saya harap Anda semua dapat mengikutinya. Nah, jadi di Java sendiri ya, seperti yang saya sudah sampaikan, dia merupakan terdiri dari kelas-kelas. Itu. Jadi sebuah program di dalam Java dia terdiri dari kelas-kelas, satu atau lebih kelas. Apa sih yang maksudnya dengan kelas? Kelas itu bisa kita bilang merupakan sebuah blueprint dari sebuah objek, ya, atau cetakan dari sebuah objek. Maksudnya bagaimana? Jadi um, Jadi kelas itu merupakan entitas, ya, entitas yang mendeskripsikan bagaimana sih sebenarnya objek itu. Objek itu mungkin bisa, contohnya ya, bisa kita bilang di sini ada Budi. Budi ini kita bilang adalah objek. Ya, di sini di Budi adalah objek. Jadi objek itu supaya Anda ketahui, objek itu memiliki dua apa namanya ya, atribut lah. Yang pertama adalah state, kondisi atau kondisi ya. Kemudian ada yang namanya behavior atau perilaku ya. Jadi kondisi di sini, nah kondisi di sini si Budi pasti memiliki nama tentunya. Kemudian memiliki usia, alamat, dan lain sebagainya ya. Nah, sedangkan di sini um, perilaku, si Budi bisa ngapain saja sih sebenarnya? Mungkin bisa tidur, makan, minum, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, jadi ini kan merupakan sebuah objek. Jadi sebuah kelas itu merupakan entitas ya. Entitas yang menjelaskan si objek Budi ini. Seperti itu ya. Nanti saya akan korelasikan dengan apa namanya konsep bahasa C
untuk si kondisi sendiri ini dengan perilaku ini sendiri dapat kita bisa bilang sebagai apa namanya, deklarasi ya, deklarasi beberapa variabel. Variabel apa aja sih yang dideklarasikan di dalam kelas tersebut ya. Sama juga kayak di bahasa C. Bahasa C kita bisa mendeklar baik itu secara global declaration ya, declaration ataupun local declaration ya, terserah. Yang pastinya kondisi di sini mengacu pada variabel apa saja yang kita deklarasikan atau kita define seperti itu. Nah, sedangkan behavior atau perilaku merujuk ke pada yang namanya metode. Seperti itu. Apa sih yang dimaksud dengan metode? Metode itu sebenarnya sama juga dengan function ataupun prosedur. Ya, jadi kalau di bahasa C kemarin kita mengenal adanya function, which itu dia mereturn sebuah value, ya. Sedangkan prosedur itu dia adalah void, tidak mereturn value sama sekali. Nah, kalau di Java sendiri, by function maupun prosedur itu dikenal dengan yang namanya method. Nah, jadi apa sih method itu? Ya, Anda sudah tahu, dia itu berisikan statement-statements ya, statement-statements dari program kita. Apa-apa aja langkah-langkahnya seperti itu. Sama juga kalau kita korelasikan dengan si Budi, perilakunya tidur. Mungkin ya tidur ada berbagai cara. Dengan mungkin ya caranya harus pegang guling dulu, atau mungkin harus dia ya baca-baca berita dulu ya. Jadi merupakan caranya atau bagaimana dia berperilaku ya. Jadi itulah yang maksud dengan metode. Nah, kemudian di sini ada juga main. Nah, di C sendiri Anda sudah tahu ya bahwa main function di dalam bahasa C adalah integer main misalnya. Integer main, atau kita bisa bilang void main juga bisa, dan lain sebagainya ya. Nah, di Java sendiri juga ada juga main functionnya. Jadi main functionnya ini atau main prosedur atau main method merupakan metode yang pertama sekali akan dieksekusi oleh komputer kita. Seperti itu ya. Nanti Anda akan lihat mainnya adalah public static void main ya. Kemudian parameternya adalah string, array, args. Nah, inilah yang namanya parameter dari method main kita. Seperti itu. Kemudian di sini juga saya akan menjabarkan ada beberapa error yang terjadi ya ketika kita memprogram. Sebenarnya ini nggak hanya di Java ya. Di sini saya bilang di Java, tapi ini applicable untuk semua bahasa pemrograman. Seperti itu ya. Yang pertama ada masalah error kompilasi atau compilation errors ya. Kemudian ada runtime errors, ini kompilasi, kemudian ada runtime errors, dan juga ada namanya logical errors. Ya. Nah, yang paling parah itu adalah logical errors. Nah, kenapa sih paling parah? Nanti kita akan bahas. Nah, di kompilasi errors ini ya seperti yang sudah Anda lakukan sebelum-sebelumnya, bahkan mungkin sampai detik ini Anda masih sering ya, sering untuk melakukan kompilasi error. Jadi Anda misalnya kelupaan menggunakan titik koma, semikolon, atau Anda mungkin salah mengetikkan kode program yang seharusnya dia adalah S-nya kecil, kemudian Anda buat S-nya besar. Jadi ya berbau sintaks lah di sini. Jadi ketika dikompilasi dia akan muncul error. Itulah masalah kompilasi error. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya runtime errors. Runtime errors ini sebenarnya
tidak terjadi, errornya ini tidak terjadi pada saat kompilasi. Ya, jadi dia jalan saja sukses. Namun ketika dia mengeksekusi sebuah part program tertentu, dia akan memunculkan error. Nah, jadi contohnya kalau Anda seandainya ya mungkin ada salah ya di dalam membuat kode programnya. Jadi misalnya 1/0 itu kan tentunya tidak ada ya, tidak bisa ya. Nah, itulah akan mengakibatkan error, runtime error. Jadi dia tetap lulus compile, namun ketika dia dijalankan pada kondisi tertentu, ada bagian dari program kita ya, ada program kita yang mengakibatkan error muncul seperti itu ya. Nah, kemudian untuk si logical errors ini tadi saya sampaikan ini yang paling parah. Kenapa? Karena dia tidak akan muncul baik itu pada saat kompilasi maupun pada saat runtime. Ya, ini gawat sebenarnya. Ya, kita nggak tahu kesalahannya di mana, tapi sebenarnya itu adalah salah. Nah, ini sebenarnya kejadian logical error ini sering terjadi ketika Anda misalnya mungkin disuruh untuk melakukan penjumlahan antara sebuah variabel value dari sebuah variabel misalnya A ya, variabel A dengan variabel B ya. Kemudian Anda buat di kodenya dalam bentuk perkalian, otomatis dia akan menghasilkan incorrect result ya, hasil yang salah. Seperti itu. Ya, kalau tadi contoh yang saya sampaikan itu mungkin tergolong mudah, tapi kalau misalnya Anda sudah bekerja nanti, logical error ini justru malah lebih sering terjadi. Yang diharapkan oleh si user apa, namun yang Anda buat apa seperti itu. Seperti itu. Jadi itulah yang mengakibatkan logical error. Next, di sini adalah contoh dari kode program Java ya yang paling sederhana ya. Nah, di sini kalau Anda lihat ya, Anda perhatikan di sini adalah kalau di bahasa C kita menggunakan include ya, tapi kalau di Java kita menggunakan yang namanya import. Jadi dia akan mengimport package atau ya library ya yang Anda butuhkan ketika Anda memprogram. Nah, kemudian di sini kalau Anda lihat ada public class hello world ya. Nah, inilah bagaimana caranya kita membuat sebuah kelas. Jadi kelas ini akan membungkus beberapa metode. Karena contoh kita adalah program Java yang paling sederhana, di sini Anda akan lihat langsung method main ya, method main, dan di bawahnya juga tidak ada metode lainnya ya. Jadi method main ini yes akan dibungkus oleh sebuah kelas yang namanya hello world. Jadi kelas hello world ini dia merupakan blueprint atau entitas yang akan mendeskripsikan bagaimana sih objek itu seperti itu ya. Nah, tadi objek itu adalah terdiri dari dua atribut. Yang pertama state ya, kemudian adanya behavior. Nah, behavior di sini contohnya adalah si static void main karena dia adalah merupakan metode. Nah, inilah yang akan dieksekusi pertama sekali oleh program kita seperti itu. Nah, di Java ya, di Java saya sampaikan ya mungkin hampir 80% up to 90% mirip dengan bahasa C. Di mana contohnya kalau kita membuat comment, kita bisa menggunakan double slash seperti ini ya, atau Anda bisa menggunakan slash asterisk ya, kemudian tutupi asterisk slash ya kan. Kemudian Anda bisa menggunakan ya versi dari Javadoc model-modelnya seperti ini slash kemudian ada tandanya bintang ada 2 kemudian diikuti oleh beberapa komen yang Anda
sampaikan ya, Anda deskripsikan ya. Apa-apa aja sih sebenarnya kode program Anda itu. Nah, kemudian di sini tadi sudah saya sampaikan import statement itu mengizinkan kita untuk menggunakan ya fungsionalitas dari beberapa ya atau beberapa library atau package seperti itu. Nah, contohnya untuk si apa namanya function println itu sebenarnya berada di java.lang. Jadi kalau Anda misalnya tidak mengimport java.lang, otomatis penggunaan println itu nggak akan bisa dipakai. Ya, mirip sekali kayak kita menggunakan yang namanya include di dalam bahasa C. Seperti itu ya. Kalau kita mau membuat sebuah array, otomatis Anda harus menggunakan yang namanya stdlib.h ya. Seperti itu. Kemudian di sini juga saya sampaikan bahwa public class hello world is a declaration of a new class called hello world. Merupakan sebuah deklarasi ya, sebuah deklarasi dari hello world seperti itu ya. Hello world ini akan menjelaskan seperti saya sampaikan tadi objek ya, menjelaskan objek apa-apa aja behaviornya, apa-apa aja state-nya seperti itu. Kemudian di sini ada method main ya, entry point for the program ya. Jadi awal program itu dieksekusi, dia akan masuk pertama sekali dari method main seperti itu. Oke, jadi di sini kalau Anda lihat ya, tadi saya sudah contohkan ya, simple program dari Java, di mana dia sudah ada kelas yang akan membungkus yang namanya behavior atau metode-metodenya. Kemudian juga dia dibawa dari kelas Hello World ini, bisa saja Anda deklarasi beberapa variables, bahkan Anda juga bisa membuat yang namanya konstanta di situ ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat kelas itu dikatakan yaitu berisikan yang namanya class declaration ya. Nah, deklarasi kelas itu apa-apa aja sebenarnya state-nya itu apa-apa aja. Variable-variable yang Anda butuhkan itu apa-apa aja sebenarnya. Kemudian ada body. Body-nya di sini merujuk sebenarnya kepada konten-konten ya. Konten-konten dari kelas itu sendiri ya. Jadi sebenarnya ini adalah bentuk dari si state dan behavior seperti itu. Nah, kemudian si metode sendiri itu berisikan apa aja. Nah, yang pertama access identifier. Nah, access identifier itu di Java ada 3. Yang pertama public, yang kemudian ada protected, ya, kemudian ada private. Nanti kita akan lihat ya kebergunaannya itu di masalah enkapsulasi ya, itu di week yang kedua nanti. Kemudian ada yang namanya name ya, namanya apa, nama metodenya. Kemudian apakah Anda membutuhkan return value ya, silakan Anda buat return value-nya, atau Anda sama sekali nggak butuh return value ya juga silakan. Kemudian metode ini sendiri juga bisa memiliki satu atau lebih atau bahkan sama sekali nggak ada ya, nggak ada yang namanya si argumen. Sama juga kayak bahasa C bisa punya satu atau lebih, bahkan juga nggak ada argumennya atau parameter. Jadi argumen ini merujuk pada parameter ya. Di sini merupakan metode main kita. Ini yang namanya access identifier. Kemudian static di sini adalah metode dari kelas itu apa ya. This method is for the class. Nah, jadi sebenarnya static dengan non static method itu nanti perbedaannya adalah ketika
kita mau mengubah sebuah, ini mirip ya sebenarnya dengan kayak kalau Anda ingat ya mengenai calling by reference dan calling by value. Jadi kalau penggunaan statik ya, itu mirip kayak calling by reference. Jadi misalnya Anda ubah dia nilai dari sebuah variables ya, otomatis variabel yang digunakan oleh method atau function lain itu ikut berubah. Nah, itu efeknya sebenarnya ya. Kemudian ada juga void. Nah, lagi-lagi ya, itu yang menandakan bahwa dia punya return value atau enggak. Nah, di sini nama dari metode dan di sini merupakan argumen atau parameter dari metode tersebut. Nah, bagaimana sih cara kita melakukan kompilasi ya? Nah, jadi di sini ada kata kunci Java. Jadi kalau seandainya Anda sudah install JDK dengan JRE, kemudian Anda buka yang namanya command prompt, Anda ketikkan Java, otomatis dia akan menunjukkan bagaimana sih cara-caranya atau apa-apa aja yang bisa dilakukan ya dengan kata kunci Java ya. Nah, Java di sini salah satunya bisa melakukan kompilasi ya kode program Java kita. Jadi Java diikuti oleh nama file Java kita. Nah, hasil akhirnya ini adalah kelas ya. Nah, ini kelas ini merupakan dalam bentuk binary sebenarnya ya, hasil kompilasi ya dari Java kita, file Java. Nah, kemudian nanti ketika menjalankan ya, di sini ada yang namanya kata kunci Java ya, keyword Java, kemudian diikuti oleh nama program kita. Nah, sebenarnya ini yang dijalankan adalah kelasnya. Namun kita tidak perlu membuat namanya misalnya file ini dot class, nggak perlu. Tapi cukup nama dari nama dari kelas tersebut seperti itu. Ya. Jadi kalau tadi kita lihat kita punya yang namanya kelas Hello World. Nah, jadi ketika kita sudah berhasil mengkompilasi ya Java Hello World Java, otomatis hasilnya dalam bentuk class, kita tinggal panggil Hello World seperti itu. Nah, jadi beginilah cara kita untuk melakukan kompilasi dan juga menjalankan aplikasi Java kita. Nah, untuk tipe data sendiri ya, tipe data juga hampir sama. Jadi kalau Anda temukan di bahasa C kayak float, kemudian ada integer, long, short, kemudian ada double, dan lain sebagainya, itu juga applicable untuk di Java seperti itu ya. Nah, hanya saja bedanya ya, kalau di Java sendiri dia sudah support boolean ya, true or false. Nah, kemudian juga support yang namanya string. Kalau di bahasa C tadi kita kenal yang namanya array of characters seperti itu. Sedangkan di Java sendiri ya benar-benar string. Jadi Anda itu benar-benar dimudahkan. Anda tidak perlu lagi memikirkan bagaimana menggunakan realloc di situ ya. Jadi kalau kita belajar mengenai string di bahasa C, array of characters di bahasa C, Anda harus memikirkan kapan sih waktu yang tepat untuk merealok memori yang sudah kita buat misalnya untuk bisa menampung banyaknya karakter-karakter yang kita entry misalnya. Nah, kalau di Java sendiri Anda tidak perlu pusing, cukup gunakan string, dia akan otomatis mengalokasikan blok memori yang Anda inginkan seperti itu. Nah, di sini contohnya ya. Di sini terdapat kelas area. Nah, jadi kalau seandainya kita tidak membuat seperti ini, akses identifier-nya otomatis biasanya ya itu public ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini ada kelas area ya. Ada kelas area di mana dia memiliki beberapa state ya atau beberapa
beberapa kondisi, ada variabel-variabel P, A, dan R. Di sini sudah berisikan bagaimana cara pengolahannya ya. Ini behaviornya sebenarnya. Nah, jadi meskipun kita tidak membuat metode spesifik ya, di sini juga kita bisa langsung membuat statement-statement bagaimana kita memecahkan sebuah permasalahan. Ya, jadi kalau Anda ingat kemarin di bahasa C, function ataupun prosedur merupakan kumpulan dari beberapa statement yang digunakan untuk memecahkan sebuah permasalahan. Nah, tepat juga ya. Jadi di sini ada yang namanya method main, ya. Caranya bagaimana dia solving sebuah problem, ya seperti ini. Dia melakukan perhitungan ya luas lingkaran seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke slide 13. Nah, juga ini sama ya. Ini saya hanya mencontohkan bagaimana menggunakan karakter dalam bahasa Java. Ya, char juga sama, mirip. Nah, array. Nah, kalau Anda dulu bagi yang kurang fasih menggunakan malloc, realloc dan lain sebagainya di dalam bahasa C, ini di Java benar-benar Anda sudah dimudahkan. Ya, Anda bisa menggunakan cara yang tradisional, ya. Misalnya Anda menggunakan membuat, saya hapus dulu ini. Misalnya Anda mau membuat integer, yes, HRR misalnya, kemudian Anda bilang sini 3, kemudian Anda bilang integer apa gitu kan, misal 3, 7, 8 misalnya. Oke, Anda boleh aja bisa membuat seperti ini kan. Ini cara yang tradisional, namun Anda nanti bisa menggunakan beberapa cara menggunakan atau membuat sebuah array. Anda bisa menggunakan array list ya. Anda bisa gunakan list di situ. Anda bahkan bisa menggunakan linked list juga sudah ada di Java. Anda tidak perlu lagi memikirkan bagaimana pointer to pointernya, nggak perlu lagi, sama sekali nggak perlu. Kemudian Anda juga bisa menggunakan array list. Nah, jadi ini sudah otomatis Anda bisa langsung insert ya Anda insert data-datanya tanpa memikirkan penggunaan realloc. Nah, itu sudah diringankan ya di bahasa Java. Nah, di sini juga masalah literal ya. Literal itu contohnya kalau Anda menggunakan backslash misalnya n, ya ini kan spasi nih. Kalau backslash t misalnya, ini untuk tab. Kemudian untuk mengescape yang namanya single quote, Anda bisa buat seperti ini, Oke. Nah, itu masalah string literal ya. Masalah formatting di sini sebenarnya. Anda mau memformat sebuah value ya dalam bentuk float, misalnya 3.14. Anda bikin F ini merujuk pada float seperti itu dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian satu lagi untuk string ya. String ini Anda dulu menggunakan bahasa C ya. C itu kan Anda buat seperti ini ya. Misalnya A, B, C dan lain sebagainya. Sedangkan di Java nggak seperti itu lagi. Langsung Anda pakai double quote ya, A, B, C, D dan lain sebagainya. Ini sudah jadi string. Misalnya string MP sama dengan ABCD ya. Jadi semua sudah benar-benar dimudahkan
di Java ini. Oke, untuk variabel sendiri juga nggak ada beda ya. Ketika Anda mendeklarasikan sebuah variabel, lagi-lagi ya, di dashboard. Nah, jadi yang pertama sekali tipe data, yang pertama tipe data. Nah, tipe data diikuti oleh nama ya, nama variabel, kemudian diikuti oleh value, seperti itu. Ya, jadi contohnya kalau Anda mendeklarasikan sebuah variabel yang bertipikan double, misalnya double P, misalnya ada 3.14, oke. Atau misalnya Anda mau membuat string kayak tadi ya, string misalnya uh, nama, nama cukup bikin misalnya Budi dan lain sebagainya. Inilah caranya kita mendeklarasikan sebuah variabel. Jadi benar-benar mirip dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini juga sama ya. Kemudian untuk kalau Anda lihat di sini, ini masalah casting ya. Cast itu kata lebih enaknya adalah mengubah dari sebuah tipe data ke menjadi tipe data lain. Seperti itu. Itu dilakukan casting. Kemudian ya juga sama. Nah lagi-lagi ya, lagi-lagi di Java juga memiliki naming convention. Nah jadi kalau di Java perlu Anda ketahui. Nah di Java sendiri Anda harus ya nama pertama nama sebuah metode itu harus diawali dengan huruf lowercase, ya kan? Misalnya print me, nah, p-nya kecil, me-nya gede misalnya. Atau misalnya checkpoint, oke, checkpoint, ya, p-nya gede, c-nya kecil, seperti itu. Itulah naming convention. Nah, kemudian ini untuk nama metode ya. Sedangkan untuk nama kelas, Anda bisa starting dengan nama yang besar. Kayak tadi hello world. Seperti itu. Ya, kemudian penggunaan underscore juga diizinkan. Ya, jadi naming convention yang ada di bahasa C ya mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip 60-70% seperti itu. Kemudian untuk apa namanya kata kunci ya, ini kata kunci yang harus Anda ingat. Mirip juga di bahasa C ya. Tapi kalau tidak salah ya di bahasa C itu tidak ada namanya abstrak, tidak ada namanya boolean, ya. Kemudian tidak ada namanya throws, transient, volatil juga ada. Hanya beberapa kata kunci yang di Java itu mirip dengan di bahasa C ya. Jadi lebih komplitnya ini untuk di Java. Silakan Anda hafal ya. Kemudian GoTo sendiri ya. GoTo sendiri itu bisa kita pakai di Java. Namun tidak direkomendasikan ya. Karena kalau kita di bahasa C, GoTo itu juga diizinkan. Namun lagi-lagi itu tidak direkomendasikan. Nah, cara kita untuk mendeklar yang namanya konstanta ya di Java sendiri kita cukup menggunakan final. Seperti itu ya. Kalau untuk bahasa C kemarin kita gunakan const kalau tidak salah ya. Namun di sini kita harus menggunakan keyword final, which is nanti value ya. Value-nya ini tidak akan bisa diubah-ubah. Seperti itu. Final, kemudian diikuti oleh tipe data, kemudian diikuti oleh nama konstanta kita.
Nah, operator-operator sendiri juga yang pernah Anda pelajarin juga masih juga bisa diaplikasikan. Bahkan operator tanda tanya ya, itu applicable untuk Java. Operator aritmetik kayak ya tambah, kurang, kali, bagi dan lain sebagainya itu masih relevan ya dipakai. Bahkan kita menggunakan operasi yang kayak incremental plus plus, incremental minus minus, kemudian compound assignment seperti ini masih juga applicable. Oke, kemudian kita juga masih bisa menggunakan relational operator dari besar atau sama dengan, atau Anda bisa menggunakan komparasi seperti ini juga bisa. Pokoknya yang terpenting adalah operator-operator yang Anda pernah pelajarin itu masih bisa Anda gunakan di Java ya. Untuk Boolean logical operators juga masih bisa. Kemudian operator Anda tanya juga pernah dicontohkan juga ya di praktikum ya. Jadi silakan Anda lihat ya kembali ya, atau mungkin Anda eksperimen ya menggunakan tanda tanya. Nah, di sini adalah list dari operator ya, yang mana yang paling tertinggi derajatnya, tanda petik ya, dengan tanda petik derajat itu maksudnya apa? Yang lebih diutamakan. Nah, jadi yang paling tinggi ini dimulai dari 0. Kemudian yang paling bawah itu adalah binary assignment. Ibaratnya kalau kita dikasih kasus misalnya 3 dikali 5 dikurang 2. Ini bukan berarti ya 5 kurang 2 itu sudah salah. Tapi kita lakukan pertama sekali 3 kali 5 ya 15 dikurang 2 13. Nah, kali dan kurang ya derajatnya berbeda. Yang paling tinggi adalah kali ya. Kemudian untuk kurang sendiri kalau Anda lihat ya di sini posisinya pada posisi nah itu ya pada posisi kunjungan ya binary arithmetic ya posisi 5 seperti itu. Oh sorry, posisi ke ya 5 seperti itu ya. Kecuali kalau kasusnya Anda mungkin Anda mau membuat 3 dikali 5 kurang 2. Otomatis karena ini buka kurung, tutup kurung posisinya paling top ya, maka ini yang diutamakan. Jadi 3 dikali 3 ya, sama dengan 9. Seperti itu. Nah, inilah tadi yang saya sampaikan ya, perbedaan antara penggunaan yang namanya buka tutup kurung dengan tanpa sama sekali ya. Dimana yang pertama ini hasilnya 11, 3 kali 2 itu 6, 6 tambah 5 11, betul ya. Kemudian di sini kalau Anda lihat saya buka kurungnya, saya melingkupi si 5 dan 3 ya. 5 tambah 3 8, 8 tambah 2 16 gitu. Jadi kelihatan perbedaannya. Nah, jadi saya rasa cukup untuk masalah tipe data dan lain sebagainya. Jadi yang terpenting Anda harus ada kelas kembali. Misalnya Anda tidak mengerti mengenai tipe data atau creating variables atau bagaimana menggunakan operators bagaimana mestinya, silakan Anda ulas kembali untuk bisa memperlancar Anda di dalam pemrograman Java. Itu. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai control statement ya. Lagi-lagi control statement ini ya apa yang sudah Anda pelajari di bahasa C juga ya inilah juga. Jadi sebenarnya kita hanya recall saja ya, hanya refresh saja, refresh apa aja yang sudah Anda dapatkan di pembelajaran Dashpro atau Play Dashpro. Nah, untuk si selection statements ya, untuk selection statement sendiri Anda sudah mengerti
Anda bisa menggunakan if ya, if. Anda bisa menggunakan if atau Anda bisa menggunakan switch ya, tergantung Anda nyamannya di mana di dalam menggunakan selection statements. Kemudian di ulangan repetition statements ada for loop, ada juga while, ada do while. Kemudian kalau di Java ada yang namanya for each ya. For each itu mirip-mirip dengan for loop. Seperti itu. Kemudian di sini juga Anda menemukan yang namanya kata kunci break dan continue ya. Break dan continue ini dipakai ketika Anda melakukan semacam perulangan. Jadi dalam perulangan itu bisa aja di break, keluar dari proses perulangan, atau bahkan Anda mau skip ya. Ketika Anda mau skip dari perulangan itu namun tidak keluar, Anda bisa menggunakan keyword si continue. Nah, untuk bagaimana cara penggunaannya di sini saya tunjukkan. Ya, di sini saya hanya mengulas kembali. Silakan Anda perdalam ya, misalnya Anda tidak tahu. Nah, untuk menggunakan selection statement if. Nah, if ini kemudian di tengah-tengahnya ini ya merupakan Boolean expression di mana Anda bisa menggunakan lebih besar sama dengan atau lebih kecil, asalkan dia tidak melakukan operasi yang namanya arithmetic ya. Terkecuali Anda melakukan operasi aritmetik yang intinya menghasilkan true or false ya, namanya Boolean expression yang return true or false. Maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya seperti ini. If misalnya if 2 plus 3 hasilnya lebih besar dari 10, ini kan sudah pasti menghasilkan yang namanya false seperti itu. Yang terpenting ya, maksud saya adalah dia memiliki yang namanya operasi Boolean seperti itu. Ya. Nah, inilah dia cara menggunakan if kondisional. Intinya Anda itu harus menemukan yang namanya operator-operator ya, operator-operator kayak sama dengan, atau lebih besar sama dengan, atau lebih kecil dan lain sebagainya. Ya, itu pasti applicable untuk di dalam yang namanya if kondisional. Nah, itu untuk di sini lagi-lagi ya, ini contoh. Kita akan mencontohkan bagaimana mengimplement kasus untuk menentukan apakah seorang mahasiswa ya itu mendapatkan nilai A, B, C atau D ya. Di sini Anda sebenarnya bisa menggunakan if kondisional. Namun lebih enaknya mungkin Anda bisa menggunakan switch di situ. Itu tergantung Anda nyamannya di mana. Selama goalnya atau outputnya itu adalah benar ya. Nah, di sini cara menggunakan switch. Kalau kita lihat kasusnya di sini, mungkin ya Anda bisa, di sini tidak ada dibuat ya. Nah, jadi kalau kita bisa buat untuk kasus yang ini, kalau menggunakan if kondisional, nah jika misalnya ya asumsi num merupakan temporary variables yang akan menampung nilai dari si mahasiswa seperti itu. Jika si num itu nilainya lebih besar dari 80 ya, kemudian kita bisa gunakan operator AND di sini. Ini kita bisa menggunakan operator AND. Nah, dan si num lebih kecil sama dengan, karena kasusnya di sini kalau Anda perhatikan sini lebih kecil ya. Si numnya lebih kecil sama dengan 100. Mungkin Anda bisa cetak ya.
cetak sistem di Java system.out.println apa namanya, misalnya grade A, seperti itu ya. Kemudian else if apa, misalnya num, nanti lagi apakah si num itu lebih besar sama dengan lebih besar ya, lebih besar dari 65, dan num lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan 80. Kemudian system.out.println hasilnya misalnya B, dan lain sebagainya ya, sampai mungkin kalau Anda selesai else, Anda bisa langsung ya sistem misalnya .out.println hasilnya misalnya E, seperti itu. Nah, inilah contoh dari penggunaan if conditional untuk case seperti ini. Nah, untuk yang ini juga ya, saya rasa hanya mengulas-ulas aja lagi nih ya. Ini cara kita ya, bentuk umum dari penggunaan switch. Ya, dimana switch itu di tengah-tengahnya ini harus ada ekspresi. Ya. Atau Anda bisa bilang apa namanya, variabel ya, variabel yang berisikan value yang akan di compare di masing-masing case, seperti itu. Misalnya kayak tadi kasusnya yang nilai tadi, misalnya dilempar nilai 80, nanti otomatis si case ini akan mencocok-cocokkan sebenarnya 80 ini jatuhnya kemana nih, seperti itu ya. Nah, di sini salah satu contohnya. Nah, di sini akan di generate ya karakter C. Nah, nanti di sini akan dipilih mana sih ya karakter yang keluar, seperti itu. Oke, misalnya yang keluar itu adalah masih kategori vowel ya. Ya, vowel itu misalnya E. Nah, maka dia akan cetak masih vowel, seperti itu. Atau misalnya konsonan, misalnya yang keluar adalah Z ya, Z. Maka yang keluar adalah si konsonan, seperti itu. Nah, ini cara kita menggunakan si switch. Dan untuk si repetitive statement juga mirip-mirip ya. Hanya saja kalau saya bisa sampaikan kembali penggunaan while dan do while, perbedaannya adalah si while itu dia tidak akan dieksekusi kalau kondisinya itu adalah tidak benar. Sedangkan si do while dia akan dieksekusi minimal sekali ya, meskipun sebenarnya kondisinya adalah salah. Seperti itu ya. Jadi Anda itu harus hati-hati kapan sebenarnya menggunakan while dan kapan sebenarnya menggunakan si do while, seperti itu. Ya, jadi di sini juga hampir sama, saya rasa juga cukup sini penggunaannya. Untuk looping juga sama, nggak ada perbedaannya, penggunaan for, ada penggunaan si while, do, dan lain sebagainya. Nanti kalau Anda misalnya ingin cari model lain ya untuk looping, Anda bisa menggunakan for each misalnya, seperti itu. Untuk keyword break dan continue juga masih sama seperti yang sudah kita pelajari di bahasa C kemarin. Nah, di sini kalau seandainya Anda ingin apa namanya, jadi selama Anda ada perulangan, kemudian tiba-tiba Anda ingin keluar dari perulangan tersebut, Anda cukup pasang break ya. Nah, break ini biasanya terjadi kalau misalnya Anda ada membuat sebuah case tertentu, di mana misalnya case tersebut di hit ya, masuk ke dalam case tersebut, otomatis break ini akan ke hit ya, otomatis, dan juga dia akan keluar, seperti itu. Nah, sementara kalau Anda misalnya oke,
saya ingin skip proses ini apabila ada case ini terjadi. Nah, Anda bisa menggunakan continue di situ. Ya, mirip sekali penggunaan si continue dengan si break. Juga ini bersama, saya rasa tidak ada yang beda. Jadi saya rasa cukup sekian materi kita hari ini. Silakan Anda mengulas kembali bagi yang kurang paham ya mengenai tadi control statements, kemudian mengenai tipe data, kemudian bagaimana cara mendeklarasikan variables ya. Jadi supaya Anda itu nanti tidak terkendala untuk mengembangkan aplikasi berbasis Java. Jadi oke ya. Jadi cukup sekian dari saya. Terima kasih buat perhatian Anda semua.